Oke, tadi kan kasusnya itu adalah kasus gadis yang masih belajar nih Bu. Nah, lalu bagaimana dengan gadis yang bekerja? Atau gadis yang kan sekarang kan sista-sista pada jualan online shop Bu. Tuh gimana tuh kalau itu? Ya berarti dia harus tahu ilmu tentang keadaan dia sebagai seorang pekerja. Pekerjaannya jenisnya apa dan bagaimana hukumnya menurut Islam, dia harus cari tahu dulu. Lalu yang jualan online, dia harus tahu tuh hukum jualan online, hukum COD, hukum reseller dan sebagainya, harus tahu. Jangan sampai jualan yang sudah menghabiskan energi malah nanti bisa jadi dosa karena kalau ternyata kita melakukan pelanggaran hukum syara. Jadi intinya adalah apapun keadaan kita ketika kita memasuki keadaan tersebut, ya kita harus tahu hukum tentang hal keadaan kita, kondisi kita itu hukumnya apa. Apalagi coba gadis kerja, terus gadis ketika dia mau nikah. Nah, ada juga tuh. Apalagi yang emang udah pengen benar-benar nikah, maka persiapkan diri Anda dan mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan pernikahan itu mendekatkan kita juga pada jodoh kita. Gitu ya. Malah jadi tipsnya kalau misalnya udah pengen nikah, deketin dulu ilmunya. Deketin dulu ilmunya, layakkan diri dulu. Jangan dulu kelabakan cari-cari calon ibu ya. Karena jodoh itu sudah pasti sudah Allah tetapkan. Dibahas lagi di buku ibu. Judulnya apa Bu? Jemput jodoh halalmu. Itu kayaknya di buku bakal Jemput dibahas. Jodoh Halalmu Kan dibahas bagaimana melayakkan diri. Benar-benar itu ceritanya kan istilahnya si Mbak tuh dua-duanya nggak punya pacar, tapi dapat jodohnya ganteng-ganteng, soleh-soleh lagi ya. Aduh. Ini yang buku Jemput Jodoh Halalmu. Nah, nanti cari aja, tinggal kontak kita, oke? Oke, ini kan kita udah ngebahas tentang tadi misalkan seorang gadis. Begitu juga berarti kan kalau misalkan udah nikah, ngehnya baru nikah nih, udah cari ilmu, sama juga ya Bu ya? Sama aja, carilah segera. Sama setelah menikah, lalu kita hamil, itu kan bener lagi punya anak. Maka ketika hamil aja carilah hukum-hukum tentang bagaimana hukum wanita hamil, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana ibadah-ibadahnya, bagaimana melayani suaminya, cari hukum tentang itu. Lalu ketika mau punya anak, cari hukumnya. Dan ketika kita melakukan itu, pada saat itu kita sudah menjadikan diri kita sebagai orang yang berproses menuju orang yang berkepribadian Islam. Karena kita berpikirnya sudah memasukkan ilmu-ilmu Islam untuk menjadi standar kita berpikir dan standar kita dalam berbuat. Oke, jadi ini hukumnya wajib dong? Wajib, nuntut ilmu kan tolabul ilmu faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Oke, Bu, terus kalau misalkan kayak aku nih sebenarnya nggak suka banget sih masak, tapi karena misalkan aku bukan seorang chef, tapi aku senang sih sama menu-menu gitu kan, menu restoran kayak gitu. Itu terus aku mendalami itu, jadinya hukumnya apa Bu? Ada yang namanya ilmu itu kan ya, ada yang ilmunya fardu ain. Kalau yang al-hal tadi fardu ain bagi kita ketika itu dalam keadaan kita. Ya, jadi fardu ain. Lalu ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Yang kalau sebagian orang sudah sudah terpenuhi, misalnya ilmu kedokteran, ekonomi dan sebagainya, kita nggak wajib. Tapi kalau kita mau jadi dokter, maka kita wajib belajar tentang hukum-hukum sebagai dokter, itu jadi fardu ain. Tapi secara umum hukum itu adalah fardu kifayah. Jadi chef seperti tadi Teh Dini bilang, itu cari ilmunya, biar ilmu yang terkait dengan agama jadi fardu
ainnya supaya masaknya nanti masak yang halal dan thayyib. Thayyibnya, oke. Gitu. Kalau masaknya supaya enak dan tidak enak, itu ilmu tambahan. Memperkuat profesi ya. Profesi. Itu termasuk berarti hukumnya apa tuh Bu? Kifayah ya? Kalau sampai itu kifayah, fardu Oke. kifayah. Jadi itu kayak ya boleh diperdalam gitu, tapi nggak gimana-gimana banget. Kalau sudah gitu. ada yang lain yang memperdalam, itu nggak wajib untuk semua orang memperdalam. Ini menarik sih, aku kayak macam gini, bukan yang namanya ilmu kita nggak tahu yang yang mendalaminya itu siapa, di mana kita tahu itu akhirnya kalau yang ini mah udah ada udah didalami oleh si A, ini sudah didalami oleh si B, akhirnya itu kifayah hukumnya. Itu gimana Bu? Gini Teh, gimana ya, kalau bagaimana kita mengetahuinya sebenarnya bukan lebih bagaimana kita mengetahui ya. Nah sebenarnya gini, yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, sesuatu yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, misalnya kedokteran, pertanian, itu akan terkait dengan hajat hidup orang banyak, guru, ya sopir, montir. Nah bagaimana kita tahu tingkat kebutuhannya? Tentunya ini adalah tugas negara. Ya, tugas jadi negara. bukan dipikirin mama gitu ya, bukan ya? Kalau ada negara sih, kalau ada negara yang menerapkan syariat Islam sih kita enak banget gitu ya. Negara tuh yang akan memberi informasi, memberi informasi tentang bagaimana kondisinya, bagaimana tingkat kebutuhan dan sebagainya. Dan kalau dalam sistem pendidikan Islam itu enak Teh, kita jadi prosesnya tadi yang fardu ain itu diajarkan sejak anak kecil sampai dia menjelang balik, ini menjelang usia 14 tahun tuh semua ilmu fardu ain sudah dimiliki. Wow, jadi sekolah tuh kurikulumnya? Sekolah itu kurikulumnya adalah 1 tingkat dasar sampai SMP itu Sakofah Islam. Sakofah Islam plus kalau ilmu-ilmu kehidupan tadi ya, belum masuk tuh ilmu kehidupan tuh baru matematika dasar, menulis, bahasa Inggris misalnya ya. Itu itu aja yang diajarin, matematika, baca dan sebagainya, ilmu alam. Nah nanti naik levelnya di atas 14 tahun baru anak mau mendalami diri jadi apa. Gitu. Mendalami misalnya jadi aku mau jadi, ini baru tuh fardu kifayahnya udah mulai kelihatan di sini. Aku mau mendalami diri jadi tukang, aku jadi sopir bus, aku mau jadi apa, nah itu dikasih ilmunya. Tapi kalau orang yang mau terus, kan tadi ya potensi orang beda-beda bisa difahami, terus naik ke level-level berikutnya dibolehkan. Tapi kalau orang yang nggak mau keilmuan yang dalam-dalam, yang namanya sifatnya apa ya, keterampilan, itu juga dikasih wadah. Disitulah yang namanya kita bisa terpenuhinya fardu kifayah. Jadi emang mau jadi dokter tuh bahkan lulus SMP itu udah bisa dia milih, aku mau jadi dokter, aku mau jadi ini terus aja, jadi fokus. Dan ini sayangnya sistem pendidikan seperti ini yang saya masih ngelihat di Jerman malah yang kayak gitu. Ketika saya ke Jerman saya ngelihat mereka masih nerapin ini, padahal kita tahu Barat itu dulu kiblat keilmuannya ke Islam, tapi di negeri-negeri Islam saya nggak tahu ya yang lain. Yang jelas kita di Indonesia enggak, kita dijejelin berbagai ilmu yang kita nggak tahu kapan kepakainya, ya kan? Nggak fardu ain, nggak fardu kifayah, kita nggak tahu kapan kepakainya, bahkan mungkin tidak terpakai, disuruh menghafal segala macam ilmu. Lalu ketika kita butuh, akhirnya kita nggak punya sesuatu, lulus SMA belum bisa apa-apa, bingung mau ngapain. Itu jadi ketika saya berkunjung ke seorang teman di Jerman, itu ibunya lagi galau, ibu bapaknya intelektual yang memang punya kemampuan untuk mencapai pendidikan yang terus, anaknya enggak, anaknya lulus SMP sudah menetapkan aku pengen jadi sopir bus gitu. Dan memang di sana sopir bus dari sisi materi juga besar, diajak karena memang melalui jalur pendidikan yang benar ya kompeten.
hanya oke. sekedar sopir bus. Kebayangkan kalau kompetensi-kompetensi yang lain. Wow, seru banget sih ya. Emang kalau Mm-mm. kayak gitu emang penting banget peranan negara tuh untuk Oh, akhirnya mengarahkan gitu ya. Aduh, seru banget sih sebenarnya. Ya, jadi kalau kita makin menalang, baru kita belajar mana ilmu yang fardu ain. Ya, Kemudian baru belajar mana ilmu yang fardu kifayah. ya. Gitu aja teman-teman, kita udah rindu adanya negara yang bisa membuat kita memang terpenuhi. Sekarang saya aja misalnya mau ngedidik anak kita ya, mau ngedidik anak atau teman-teman milenial mau membekali diri dengan ilmu yang fardu ain aja, kita nggak tahu kemana mau nyarinya, susah banget, butuh biaya besar gitu kan. Baru yang fardu ain. Apalagi yang Gitu kita ya, aja. tapi yang kifayah, dan kita tidak tahu tadi ini pertanyaan siapa yang udah nuntut ilmu, udah terpenuhi belum ini fardu kifayahnya, sehingga Iya. saya harus menuntut atau tidak aja kita nggak tahu. Wah, yang ada ngimpor-ngimpor. Waduh. Malah padahal belum tentu di sini, padahal bisa jadi ada Iya, gitu. iya, Kalau iya. cuman tukang bangunan, kalau cuman misalnya montir-montir yang kayak gitu, kita kan nggak perlu impor tenaga kerja Iya, asing. masih kita, insya Allah masih banyak lah ibu ya. Mm-mm. Oke, jadi itulah milenial, ilmu-ilmu yang perlu banget kita kejar semenjak saat ini untuk ya untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup kita ya tentunya Bu, di dunia ini. Jadi mudah-mudahan habis nonton ini teman-teman bisa nyari ilmu, tahu tempatnya nyarinya di mana, dan tahu ilmu apa yang cocok, yang harus banget dikejar yang saat harus ini. dulu Yang harus dulu ya. yang harus dulu dikejar. Yang harus dikejar, tahu kemana nyarinya juga ya Bu ya. Oke, dan tahu juga cara nanti akhirnya mengembangkan dirinya seperti apa gitu. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman Yang fardu kifayahnya untuk pengembangan diri kita juga tahu. Nah, itu penting banget. Itu aja mungkin sharing-sharingnya kali ini. Next time kita bakal sharing-sharing lagi di sesi selanjutnya. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.